Renungan Harian Katolik, Selasa, 7 Mei 2024. Sebuah janji. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, ada lebih berguna bagi kamu. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yohanes bab 16 ayat 7. Saudara-saudara, ada ungkapan, kita baru merasa mengenal seseorang setelah orang tersebut pergi. Mungkin kita mengalami hal itu dalam hidup kita, entah itu di asrama, sekolah, kos-kosan, tempat kerja, atau di rumah kita sendiri. Kita mungkin pernah bersikap acuh tak acuh atau cuek dengan kehadiran orang tersebut. Dapat jadi karena kita merasa tidak membutuhkan kehadirannya, atau kehadirannya biasa-biasa saja, tidak ada hal yang istimewa. Dalam Injil hari ini, Yesus berkata bahwa ia harus pergi kepada Dia yang telah mengutusnya. Yang ia maksud adalah Bapa di surga. Ia juga mengatakan adalah lebih berguna jika ia pergi. Mengapa? Mungkin supaya kita lebih mengenalnya dan mengenangnya, mengimani Yesus Kristus, Anak Allah itu. Para rasul sangat sedih ketika Yesus hendak meninggalkan mereka untuk kembali kepada Bapa. Tetapi Yesus menjanjikan penghiburan kepada mereka. Ia bersabda, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan ini kepadamu, maka hatimu berduka. Ada lebih berguna bagimu jika aku pergi, sebab jika aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu." Setelah selesai melaksanakan tugasnya, Yesus kembali kepada Bapa. Tetapi ia tidak meninggalkan para murid begitu saja dalam duka cita. Yesus menjanjikan dan akan mengirim penghibur untuk menyertai dan menguatkan mereka. Saat ini kita sebagai gereja, umat Allah tidak perlu sedih atau takut menghadapi apapun, karena Kristus senantiasa mengutus Roh Penghibur untuk menyertai dan menguatkan kita. Roh Kudus pertama-tama diberikan Yesus bagi kita, para murid-Nya, dan kepada siapa saja yang takut akan Allah dan hidup berkenan kepada Allah. Roh Kudus hadir dan tinggal dalam diri kita, serta memakai diri dan hidup kita untuk meneruskan karya Allah di dunia ini. Saudara-saudara, jangan pernah menunggu kapan Roh Kudus akan berkarya dalam hidup kita dan dunia ini. Saat ini, pada detik ini, Dia akan berkarya. Kalau kita membuka diri bagi kehadirannya dan menyediakan diri kita untuk bekerja bersamanya. Seringkali justru kita sendiri yang menjadi penghalang karya Roh Kudus, karena ketertutupan hati kita dan segala penolakan diri kita terhadap kehendak Allah. Allah tetap membutuhkan para rasul, tetapi juga membutuhkan kita, orang-orang yang percaya akan karya penyelamatannya menjadi nyata. Allah membutuhkan orang-orang yang berbicara, yang berbuat baik, yang mengulurkan tangan, yang membuka hati, yang berkorban bagi sesama. Ia berkarya melalui orang-orang yang dipilihnya. Mari kita membuka hati dan budi serta mengulurkan untuk berkarya bagi Dia. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas Roh Kudus yang Kau utus kepada kami. Semoga kami senantiasa kuat dan setia berkat penghiburannya. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas, semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.